Selamat datang di Media Belajar IPS kelas 7 yang diasuh oleh Bapak Dr. Andes Sumarno. Anak-anakku sekalian, jangan lupa patuhi protokol kesehatan COVID-19. Pertama, tetap waspada dan tidak panik. 2. Hindari keramaian, baik itu tempat tertutup maupun tempat terbuka. 3. Gunakan masker di mana saja dan kapan saja, bahkan dalam ruangan. 4. Ciptakan ruangan dengan ventilasi yang baik, seperti membuka jendela sesering mungkin. 5. Tetap jaga kebersihan tangan, serta hindari menyentuh bagian wajah sebelum mencuci tangan. 6. Selalu terapkan jaga jarak pada aktivitas sehari-hari. Semoga kalian tetap melaksanakan protokol kesehatan ini. Semoga kita semua dijauhkan dari COVID-19. Jangan lupa subscribe, like, bunyikan lonceng. Hari ini kita akan mempelajari bab 2, interaksi sosial dan lembaga sosial. Sub pokok bahasan, jenis dan fungsi lembaga ekonomi. Kompetensi dasar. KD 3.2 mengidentifikasi interaksi sosial dalam ruang dan pengaruhnya terhadap kehidupan sosial, ekonomi, dan budaya dalam nilai dan norma serta kelembagaan sosial budaya. KD 4.2 menyajikan hasil identifikasi tentang interaksi sosial dalam ruang dan pengaruhnya terhadap kehidupan sosial, ekonomi, dan budaya dalam nilai dan norma serta kelembagaan sosial budaya. Tujuan pembelajaran. Melalui kegiatan pembelajaran menggunakan metode daring, peserta didik dapat menjelaskan pengertian lembaga ekonomi. Nah, anak-anakku sekalian, sebelum memulai pembelajaran, mari kita saksikan video berikut ini. Kalau kita sering belanja di pasar, pasti pernah dong mengalami keadaan di mana barang yang biasanya murah tiba-tiba jadi naik harganya. Sebel kan? Udah jauh-jauh ke pasar dengan niat buat belanja bahan pangan, tapi nggak jadi beli karena harganya naik. Apalagi kalau kita udah beli dengan harga mahal, ternyata di toko sebelah harganya lebih murah. Kondisi seperti ini lebih sering terjadi untuk harga bahan pangan. Perbedaan atau perubahan harga di pasar emang wajar terjadi guys, selama masih dalam batas yang normal. Itu tandanya kalau aktivitas perekonomian di daerah tersebut terus berkembang. Nah, yang jadi persoalan, sebenarnya berapa sih jumlah kenaikan atau penurunan harga barang di pasaran? Karena kalau nggak jelas, bisa bikin kita sebagai konsumen kebingungan. Dan hal ini dapat dimanfaatkan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab, sehingga dapat mengakibatkan terjadinya kenaikan harga. Tapi nggak perlu khawatir, hal ini bisa dihindari kalau kita punya akses terhadap informasi harga pangan terkini yang bisa kita jadikan acuan dalam mengatur perencanaan uang belanja. Selain kita juga bisa belanja dengan bijak, kita juga turut berperan dalam membantu mengendalikan inflasi. Nah, melalui aplikasi PIHPS atau Pusat Informasi Harga Pangan Strategis, kita dapat mengakses informasi lengkap mengenai 10 harga komoditas pangan yang menjadi bahan pokok, mulai dari beras, daging ayam, daging sapi, telur ayam, bawang merah, bawang putih, cabai merah, cabai rawit,
minyak goreng, dan gula pasir yang ada di setiap pasar dari setiap daerah mulai dari Sabang sampai Merauke. Kita bisa melihat perbandingan harga setiap jenis barang. Tinggal klik, mudah kan? Jadi selain update status, kita juga kudu update soal informasi harga barang, biar kita bisa jadi konsumen yang smart. Setelah kamu melihat video di atas, pesan apa yang dapat kamu sampaikan berkaitan dengan penentuan harga di pasar? Lalu, apa hubungannya dengan lembaga ekonomi? Nah, untuk mendapatkan jawab dari pertanyaan itu, mari kita ikuti materi di bawah ini. Pengertian lembaga ekonomi. Lembaga ekonomi adalah lembaga sosial yang berperan dalam bidang perekonomian. Lembaga ini berfungsi untuk menjaga kebutuhan masyarakat supaya dapat terpenuhi dan berkelanjutan. Definisi lain menyebutkan bahwa lembaga ekonomi merupakan lembaga yang mengatasi masalah yang berhubungan dengan produksi, distribusi, atau pelayanan jasa yang diperlukan oleh masyarakat supaya kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi. Tujuan lembaga ekonomi. Seperti yang sudah disinggung sebelumnya, bahwa tujuan dari lembaga ekonomi adalah membangun perekonomian masyarakat agar terpenuhi segala kebutuhan kompleks masyarakat secara berkelanjutan. Ciri-ciri lembaga ekonomi. Sebagai pedoman dalam hidup supaya dalam menjalankan suatu sistem ekonomi teratur dengan adanya sebuah lembaga ekonomi. Fungsi lembaga ekonomi menurut Kornblum berfungsi mengatur pembagian kerja dalam kehidupan manusia. Di samping itu, lembaga ekonomi memiliki fungsi manifest, yaitu 1. Memberi pedoman untuk mendapatkan bahan pangan. 2. Memberi pedoman untuk melakukan pertukaran barang atau barter. 3. Memberi pedoman tentang harga jual beli barang. 4. Memberi pedoman untuk menggunakan tenaga kerja. 5. Memberikan pedoman tentang cara pengupahan. 6. Memberikan pedoman tentang cara pemutusan hubungan kerja. 7. Memberi identitas bagi masyarakat. Contoh lembaga ekonomi yang mudah kita kenali. 1. Lembaga keuangan adalah lembaga yang usaha utamanya dalam bidang keuangan, seperti menyediakan atau memfasilitasi modal dari pihak yang memiliki dana kepada pihak yang membutuhkan dana, dan di bidang jasa lalu lintas pembayaran. 2. BUMN merupakan badan usaha milik negara. Uang sumber modalnya sebagian dari negara. 3. Koperasi adalah sekumpulan orang atau badan hukum yang mempunyai visi yang sama, yaitu bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan anggotanya. Aktivitas individu. Kamu telah mempelajari lembaga ekonomi. Sebutkan
lembaga ekonomi yang ada di sekitar tempat tinggal kamu. Kerjakan di buku tugas kamu. Selamat mengerjakan. Selamat belajar mandiri. Kita berdoa bersama, semoga pandemi COVID-19 segera berlalu dari Indonesia, sehingga kita bisa belajar dengan tatap muka. Tetap patuh dan hormati orang tuamu. Saya yakin kalian bisa.